Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat. Alhamdulillah sehat. Om De, apa kabarnya Om? Baik, baik. Kamu di mana? Di Alhamdulillah. rumah? Work from home? Di rumah Om. Work from home. Been 20 days. Or 30 days maybe. Om, Oke. terus terang tegang banget nih Om ya. Ya Wawancarain Om kenapa? De. Oh, bisa. Deg-degan. Omnya pakar ekonomi, sedangkan keponakannya ini agak-agak buta ekonomi sebetulnya Om. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Om ya tentang kondisi Oke, ekonomi Indonesia saat ini dengan adanya corona ini ya Om ya. Nah oke. ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dari kemarin, akan coba kami rangkum di sini. Kita mulai dari yang pertama ya Om ya, kita langsung pertanyaan pertama aja ya Om. Om janji ya Om ya, sesuai kesepakatan kita bersama nih Om. Om jawabnya dengan bahasa yang sederhana ya Om ya, biar ini juga ngerti. Oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan udah masuk juga dari teman-teman di Instagram. Ini kita mulai dengan ini. Om De, tolong dong jelasin kepada kami anak muda bagaimana cara memahami efek corona terhadap perekonomian saat ini. Oke. Ini dijawab langsung Ya. atau mau? Oke, jawab langsung. Oke. Jadi gini. Ini ada tambahan lagi Oh, ada nih. lagi. Oke, oke. Ada tambahan. Ini dari Ziki Zulfikar. Perbedaan situasi ekonomi sekarang dengan situasi ekonomi 98 apa ya Pak? Oke. Jawab yang Oke. pertama dulu ya. Baik Om. Jadi gini, kan ini disebabkan oleh wabah Ya. yang disebut sebagai COVID-19. Ya. Nah, karena wabah terjadi pandemi, maka akibatnya aktivitas ekonomi itu kena. Gimana cara aktivitas ekonomi kena? Itu awalnya dari Cina. Cina itu kena wabah COVID, ya, yang di Wuhan itu. Karena Cina wabah, ya Desember kemudian diumumin Januari. Karena Cina kena wabah COVID, maka aktivitas ekonominya menjadi terganggu karena kan orang sakit, nggak bisa kerja, macam-macam. Nah, ketika ekonomi Cina terganggu, akibatnya kalau dia produksi, dia kan butuh bahan baku. Butuh, misalnya gini, kayak orang mau bikin kue, itu kan mesti ada tepungnya, ada gulanya, gitu-gitu kan. Nah, bahan baku sama bahan baku sama raw materials di banyak produksi di Cina itu 30% asalnya dari Indonesia. Iya. Nah, yang kita ekspor ke Cina, kita kirim dan dipakai oleh Cina itu adalah batu bara, kelapa sawit. Jadi akibatnya permintaan terhadap batu bara, kelapa sawit itu turun. Kalau permintaan batu bara, kelapa sawit turun, harganya juga ikut turun. Kalau harganya ikut turun, maka produsen kelapa sawit batu bara di sini kena. Di Sumatera kena, orang yang kerja di sektor itu kena, daya belinya kena. Itu satu. Terus kemudian Cina itu juga bikin barang untuk yang dipakai sebagai komponen. Misalnya kayak handphone itu ada chipnya, ada komponennya buatan Cina. Nah kalau dia nggak bisa produksi, komponennya nggak ada, orang di negara lain juga bisa produksi. Dengan begitu maka ekonominya kena. Maka efeknya beruntun. Semua negara termasuk Indonesia kena. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dijawab atau mau pertanyaan lain? Boleh Om, tapi sebetulnya ada pertanyaan lanjutannya ya. Oke, ini berarti bisa disebut sekarang ini kita memasuki area mulai krisis ekonomi ya Om berarti? Bisa mengarah ke sana. Saat ini sih growth-nya belum. Kan kemarin baru mulai itu bulan Maret lah kelihatan dampaknya. Itu baru mulai kelihatan. Jadi kalau 2 bulan pertama belum, mungkin angka di triwulan 1 belum terlalu kelihatan, tapi triwulan kedua saya kira itu kita akan mengarah kepada resesi ya, di mana mungkin nanti pertumbuhannya sepanjang tahun ini bisa di sekitar 2%-an gitu. Oke, baik Om. Ini makanya berhubungan dengan Ziki Zulfikar tadi nanya, perbedaan situasi ekonomi sekarang dengan situasi ekonomi 98 apa Pak? Oke. Satu, kalau 98 itu disebabkan karena kondisi ekonomi domestiknya rapuh. Ya. Sekarang itu disebabkan oleh pandemi, oleh wabah. Makanya semua negara kena. Dulu kan 98 hanya sebagian negara di Asia aja yang kena karena persoalan di banknya lemah,
ada soal korupsi pada waktu itu. Tapi ini sekarang even negara yang paling kuat karena kena wabah. Jadi sederhananya gini, ada wabah orang sakit. Kalau orang sakit ya nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, ya ekonominya kena gitu. Oke, benar. Ini Om, kita lanjut lagi. Ini penasaran ya Om ya. Ini ada hubungannya secara langsung dengan kurs dolar dan emas yang naik gila-gilaan ya Om ya. Boleh dijelaskan Om gimana Om? Kayak gini, di dunia ini anggapan orang belum tentu benar. Tetapi kalau orang menganggap begitu dan semua orang percaya, maka itu kejadian. Ya. Jadi begini, di dunia itu ada dua barang, ada dua jenis aset yang dianggap sebagai aset yang paling aman. Bahasa kerennya itu safe haven asset. Ya. Itu yang pertama adalah Yang pertama itu adalah obligasi pemerintah Amerika, US T-bills. Kenapa? Karena orang percaya bahwa pemerintah Amerika itu nggak mungkin bangkrut. Belum tentu sebenarnya, tapi orang percaya begitu. Paling nggak mereka berpikir begini, kalau sampai pemerintah Amerika bangkrut, itu sebelum pemerintah Amerika bangkrut, pemerintah negara lain bangkrut udah. Ya, jadi itu yang terakhir. Nah, yang kedua adalah aset itu emas. Kenapa? Emas itu dianggap sebagai aset yang paling aman. Nah, jadi yang terjadi dalam kondisi sekarang adalah namanya flight to quality. Jadi orang tadinya invest di yang lain-lain, saham, obligasi pemerintah Indonesia. Nah, begitu dia lihat kondisinya ada wabah, dia cari aset yang paling aman, maka dia beliinlah US T-bills. Karena US T-bills itu dalam dolar, maka permintaan terhadap dolarnya naik. Itu yang menjelaskan kenapa harga dolar naik, rupiahnya jatuh. Nah, yang kemudian orang berikutnya pindah, dia cari barang yang aman, itu adalah emas. Karena permintaan terhadap emasnya naik, maka harganya naik gitu. Permintaan berarti hukum permintaannya Om ya? Persis. Baiklah. Ini ada pertanyaan lagi nih Om ya. Ini yang kita rasakan, kemarin ini juga baca berita, terakhir tuh udah 1 juta sekian orang di Indonesia yang di PHK. Efek terbesar yang kita rasakan saat ini pastinya Om ya, apakah gelombang PHK ini akan menjadi nyata Om? Ya, jawabannya ya, karena mungkin di dalam beberapa bulan lagi akan banyak perusahaan yang nggak bisa bayar kreditnya, bunganya, sehingga kalau dia nggak bisa bayar, mungkin bank akan stop. Yang terjadi adalah dia nggak bisa terus, dia akan berhentikan orang-orang. Makanya karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai bantuan sosial, apakah itu BLT, apakah itu PKH, bantuan pangan, tujuannya buat itu. Nah ini Om, dari kemarin kan sudah mulai ada ya tawaran stimulus dari pemerintah, salah satunya lewat kartu prakerja. Menurut Om sendiri ini nggak Om? Cukup nggak buat redam gejolak? Karena anggarannya gede banget kan Om ya, 20 triliun ya Om ya? Ya, kalau menurut saya gini, BLT sama PKH itu adalah skema perlindungan sosial bagi kelompok yang miskin. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kelompok yang nggak miskin tapi nggak kaya. Jadi misalnya yang betul menengah bawah, yang pendapatannya itu misalnya 3 jutaan gitu. Dia nggak dapat BLT, tapi dia juga terpukul income-nya. Misalnya ya tukang kaki 5 atau apa yang macam-macam kayak gitulah. Nah, karena itu mesti ada kompensasi kepada mereka. Nah, kompensasi yang paling mungkin karena dia nggak dapat BLT adalah kartu prakerja. Gimana caranya? Daftar untuk ikut training dan kemudian ikut training di sana dapat uang kalau nggak salah 600.000 per orang. Nah, saya melihat bahwa ini sebetulnya bisa digedein pesertanya. Karena kayak kita ngomong begini di Instagram ya, di IG Live, di IG Live gitu ya. Kan nggak ada bedanya antara saya ngomong didengerin sama 1.000 orang sama 10.000 orang. Jadi kalau yang ikut training online itu 1.000 sama 10.000 nggak ada bedanya kan. Cost-nya nggak ada buat pemerintah. Jadi itu dibikin gede aja. Nanti yang nggak dapat kerjaan mungkin bisa daftar di sana sehingga dapat bantuan. Itu sebabnya bantuannya dinaikin jadi 20 triliun. Baik. Om, ini ada yang nanya Om dari Mr. Gareng. Pak, apakah ekonomi dunia akan di-restart? Restart itu maksudnya gimana? Saya nggak tahu maksudnya restart tuh. Restart maksudnya Mr. akan Gareng dimulai dari nol lagi gitu. Ya yang terjadi bahwa memang bahwa saya nggak tahu kalau dimulai dari nol lagi, tetapi kalau
pertumbuhan ekonomi dunia itu kolaps? Iya jawabannya. Tapi saya nggak ngerti maksudnya restart diapain gitu. Oke, baik Om. Kita lanjut lagi aja ya ke pertanyaan berikutnya ya Om ya. Ini juga pemerintah sudah mulai memberi subsidi listrik cicilan. Ini nanya Om, kalau itu buat apa ya Om ya? Emangnya ngaruh? Perasaan tuh harga tetap aja mahal sih Om, harga barang ya. Apalagi udah ada yang langka bahkan barang di pasaran. Contohnya gula, ini udah mulai susah tuh nyari gula di warung Om. Ini bagaimana Om? Nah gini, itu kan yang diberikan ke 450 VA ke bawah, kemudian 900. Ya. Jadi memang yang orang yang pakai listrik di atas itu dia nggak terasa dampaknya. Tetapi mereka yang pakai listriknya 450 ke bawah, paling nggak tagihan listriknya dia nggak perlu bayar gitu. Ya kan? Ya. Kalau itu yang dilakukan kan uangnya bisa dipakai untuk beli makanan, untuk beli yang lain. Gitu. Ya, kebutuhan pokok lainnya ya Om ya. Persis. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Bakti Yar Prada. Bagaimana dampak corona ini terhadap industri F&B, utamanya dari segi supply chain-nya? Ini kena, karena gini, pokoknya gini, sebetulnya nggak hanya F&B. Semua aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik pasti kena. Yang bisa bertahan ya secara agak lumayan adalah kalau dia bisa disubstitusi, bisa dipindahkan jadi online. Nah, kayak gini, ini aktivitas kayak gini itu oke. Kemudian misalnya perusahaan telco itu agak lumayan. Kenapa? Permintaan banyak work from home, school from home. Jadi penggunaan data tuh naik. Pokoknya semua yang sifatnya bisa dirubah online oke. Tapi kalau offline susah. Iya, itu jadi gimana Om? Kalau misalnya solusinya mungkin Om? Nah, kalau sekarang masalahnya gini, nggak semua aktivitas ekonomi bisa dirubah jadi online. Hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan user experience itu nggak bisa. Misalnya gini, orang itu nggak bisa pergi ke pantai online, karena kalau itu dia nonton YouTube aja, ya kan? Orang nggak bisa tinggal di hotel online. Ya, jadi semua yang user experience itu nggak bisa dirubah jadi online. Produksi kalau dia bisa online itu dia dari rumah ke rumah. Tetapi kalau misalnya apa yang bisa dilakukan online, itu orang bikin streaming musik sekarang, konser itu bisa, termasuk siapa Didi Kempot kemarin, itu dia bisa lakukan aktivitas IG kayak gini. Jadi kalau mau survive, carilah aktivitas yang memang bisa dilakukan online sekarang. Nah ini Om, ini agak curhat sedikit nih Om ya. Suami In kan kerja di desain ya Om ya, konsultan desain. Desainnya hotel. Nah selesai Om. Sekarang selesai udah. Iya. Ya, mau itu kalau misalnya kayak hotel, nah kayak konstruksi dia sebetulnya karena pembangunannya membutuhkan fisik, pasti itu prosesnya akan stop. Kalau desainnya sendiri belum tentu, cuman karena pembangunannya nggak berlangsung, maka dia akan butuh. Kecuali nanti satu hari sebelum terjadi sekarang, di mana proses itu bisa digantikan dengan 3D printing. Saya nggak tahu, Iin pernah lihat nggak? Jadi kalau ada 3D printing itu asal ada bahannya, kita bisa lihat dan itu bisa dibangun dan itu dilakukan secara untuk online. Bikin marketnya kan ya, bikin market. Persis. Tapi kan kalau bangunan saya lihat, misalnya bangunan besar belum bisa 3D online kan? Iya. Sampai saat ini. Iya, benar Om. Oke. Ini Om, ada lagi yang bertanya nih Om. Gen Y atau Gen Z? Ini umur Iin juga mungkin ya, sama yang di bawah Iin. Pastinya akan sulit dong untuk cari kerja, bikin usaha, atau mungkin yang sekarang, yang kemarin sudah bikin usaha, tapi otomatis akan stop saat ini. Banyak sekali dikelilingin seperti itu Om. Yang punya usaha kopi, punya desain baju, punya apa itu stop. Om, ada nggak tips buat kita nih, buat teman-teman semua, para pebisnis pemula gimana ya Om ya? Sebetulnya tadi saya bilang, untuk survive. Market pasar itu akan selalu ada sesuai dengan kondisi. Jadi saya kasih contoh gini, orang itu nggak pernah ada yang mikir beli masker 3 bulan lalu. Sekarang itu semua orang beli masker.
Jadi itu akan mendorong misalnya kreativitas. Tadinya masker itu harus masker beneran. Sekarang karena nggak ada dibuat masker kain. Itu produk. Saya bisa bayangin misalnya. Nanti orang akan bikin topi yang pakai plastik tuh. Satu hari fashion designer akan bilang bahwa itu harus dibikin yang keren sehingga orang bisa keluar. Jas hujan yang tadinya putih, transparan itu. Saya nggak akan surprise kalau itu akan jadi mode. Kemudian APD, atau lagi apa, bisnis yang misalnya tadinya nggak pernah ada. Siapa orang yang deliver misalnya beras, sayuran, kebutuhan pokok. Itu jadi bisnis. Makanya intinya saya bilang begini, coba berpikir, bisa nggak sesuatu yang sifatnya offline dirubah menjadi online, itu satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting di dalam situasi ini itu orang cari safety. Bisa nggak berkaitan misalnya dengan alat pakaian, sarung tangan, apa segala macam yang bisa melindungi orang. Itu pasti permintaannya akan tinggi. Kemudian yang ketiga, orang akan nyari itu misalnya. Kalau sekarang itu orang nyari makanan melalui Grab, Food, Gojek, GoFood, macam-macam. Tapi mungkin satu hari kalau misalnya pasar itu penuh, orang akan nanya, nyari beras di mana ya? Nah itu pasar itu akan ada, nyari daging di mana ya? Yang harganya bisa berbandingan. Nah portal atau apps seperti itu nggak ada kan. Orang yang bilang saya ada supply daging segini, saya punya daging 5 kilo, saya punya apa. Yang terjadi itu sekarang kita masih nyari tokonya. Kita misalnya toko X, kita cari ini ada nggak. Tapi belum ada misalnya apps atau portal yang bilang saya offer, saya punya daging 5 kilo. Ada lagi yang bilang saya punya beras 5 kilo. Dengan begitu orang itu bisa tahu kalau dia mau cari makanan itu ada di mana gitu. Jadi kreativitas seperti itu akan persis, kreativitas seperti itu yang akan kemudian membuat pasarnya selalu ada. Ini berhubungan dengan diversifikasi produk kali ya Om ya, bener Om? Jadi mulai kreatif atau gimana? Betul, ya berhubungan dengan kreativitas. Sebetulnya intinya begini, di dalam kondisi seperti sekarang, orang itu akan memperhatikan yang utama itu adalah soal kesehatan. Semua produk yang berhubungan dengan kesehatan pasti laku. Apakah itu obat, vitamin, macam-macam. Kemudian yang kedua, di dalam situasi ini aktivitas yang jalan hanya online. Semua yang berhubungan dengan online itu pasti laku. Jadi kalau bisa fokus dengan hal gitu aja, itu nolong gitu. Sudah dicatat Om. Sip. Selanjutnya adalah ada pertanyaan lagi nih Om. Dari Rafni Hidayani. Relaksasi kredit akan ngaruh ke likuiditas perbankan. Apa treatment terbaik dari pemerintah? Sebetulnya yang paling masalah itu satu, sekarang itu kalau multi finance betul. Kalau bank itu sebetulnya likuiditasnya ada. Yang paling repot itu sekarang adalah gini. Kalau bank tahu bahwa orang nggak akan bayar kreditnya, yang terjadi bank itu akan memberhentikan pinjamannya. Orangnya benar-benar mati beneran. Jadi karena itu pemerintah bisa lakukan caranya dengan menggaranti, menjamin. Jadi kamu tetap pinjemin deh, nanti kalau macet saya yang jamin. Penjaminan ini akan membuat bank tetap memberikan pinjaman kepada sektor yang walaupun dianggap berisiko. Jaminan dari pemerintah berarti ya Om ya? Betul, makanya di dalam perpunya ada itu. Om, ini ada juga yang bertanya, temen tadi pagi, namanya Krista Elim, dia bertanya, Pak Katib, apakah investasi reksadana menguntungkan di situasi seperti ini? Gini, ya tergantung berapa lama. Kita nggak akan pernah bisa untung sebesar ini kalau nggak sekarang. Karena lihat aja, harga stok, harga macam-macam itu jatuhnya udah lebih dari 30-40%. Jadi kalau orang invest masuk di pasar, dia cukup sabar, dia akan kembali ke normal, berarti gainnya itu mungkin 30-40%. Gitu. Tapi saat ini rugi. Nah persoalannya adalah, orang cukup sabar nggak untuk melihat itu kembali gitu. Yang penting sabar berarti Om ya. Betul. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Om. Ini sebetulnya balik lagi kayak yang tadi ya. Sebetulnya yang kena sekarang itu banyak yang bilang kelas ekonomi
ke bawah. Tapi sebetulnya menengah juga kan ya Om ya? Kena. Ya pastinya. Karena income masyarakat menurun pastinya. Dan ini gimana Om cara survive-nya? Berarti kayak yang tadi Om sebutkan ya, memindahkan dari offline ke online, terus mulai melirik ke produk-produk kesehatan, safety juga ya Om ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, wah rame banget nih Om hari ini. Apakah dari Andi Dwi Yatmo, apakah fondasi ekonomi kita yang mengandalkan konsumsi dan pekerja non formal harus diubah? Kalau buat saya masalahnya bukan di soal ekonominya, masalahnya itu di wabah. Mau diapain ekonominya kalau orang sakit ya dia nggak bisa kerja. Jadi yang mesti diatasin pertama adalah COVID-nya, coronanya, wabahnya harus hilang gitu. Berarti coronanya gone dulu ya Om ya, itu baru kita bisa bergerak lagi. Karena memang nggak ada lagi yang bisa dilakukan kalau itu belum selesai ya Om ya. Ada lagi pertanyaannya. Ini dari Daisha Fitriana. Pemulihan ekonomi negara bakal lama nggak sih akibat pandemi ini, Pak? Satu, saya jujur nggak tahu jawabannya. Kenapa? Karena vaksinnya belum ditemuin sekarang. Iya, baru diuji coba. Katanya diuji coba. Orang bilang bahwa paling cepat tuh setahun. Jadi sampai dengan itu ketemu, berarti mungkin proses seperti ini akan terjadi gitu. Nah, kita nggak tahu itu kapan, berapa lama itu dibutuhkan. Setelah itu ditemukan, vaksin diberikan, maka kemudian kondisinya mulai kembali normal, orang mulai aktivitas bisnis. Dari aktivitas bisnis untuk kembali jadi normal itu butuh waktu. Kayak misalnya gini, perusahaan udah tutup, orangnya berhenti, kan mesti cari tenaga kerja baru, rehire, bikin pengumuman, beli alat baru, itu butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan dari situ. Jadi kalau lihat dari situ, ya bisa mungkin ada periode konsolidasi 6 bulan sampai setahun setelah tahap normal itu gitu. Setelah tahap normal ya Om ya? Setelah tahap normal. Tahap normalnya itu baru akan terjadi kalau vaksinnya ketemu. Siap. Nah Om, ini berhubungan dengan yang tadi ketidakpastian ya. Pastinya kan masyarakat juga sekarang khawatir ya Om ya, karena ketidakpastian ini. Saat ini kita juga kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Tapi yang kita tahu sekarang nih Om, Ramadan dan Lebaran akan segera tiba. Nah, dampak corona akan sejauh apa nih Om? Nah, saya kalau boleh nyaranin ya, jangan mudik. Kenapa nggak mudik? Karena kalau pulang, kan masalahnya gini, dengan corona itu, orang itu nggak, ada banyak orang juga yang tanpa gejala, apalagi yang muda-muda ya. Jadi dia nggak membahayakan dirinya, tapi dia membahayakan orang lain. Nah kalau dia bawa virus ke daerah, ke desa, kemudian di desa itu fasilitas kesehatannya nggak sebaik di kota. Akibatnya di sana itu dampaknya jauh lebih buruk gitu. Jadi dalam kaitan puasa, pokoknya intinya gini deh, lakukan yang namanya social distancing, stay at home gitu. Makanya ide dari social protection tuh begini, beda antara perlindungan sosial di dalam kasus krisis itu diberikan proteksi untuk orang miskin. Tetapi dalam kasus COVID ini, orang itu harus diberikan uang supaya tinggal di rumah. Jadi you are being paid to stay at home. Dengan begitu, makanya itu yang saya bilang sebagai kompensasi. Makanya kelas menengah juga harus dapat gitu. Om, ini sih sebetulnya ini pertanyaan dari hati sebetulnya Om. Biar tenang. Om tadi kan bilang bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dari pemerintah. Pemerintah kita ada uangnya Om. Ini harus aja sih, nyediain. Om. Harus nyediain. Dalam arti kata makanya harus nyediain. Budget defisit yang tadinya nggak boleh lebih dari 3%, sekarang dibolehin. Artinya kalau dia nggak punya uang di ini, yang dia lakukan adalah dia bisa berutang dari domestik, dia bisa berutang dari pasar, dia bisa berutang dari internasional, termasuk juga dari lembaga internasional, atau dia juga bisa membatalkan proyek-proyek yang dianggap urgensinya nggak perlu sekarang dan uangnya dipakai untuk menjawab tadi pertanyaan Iin. Realokasi dana berarti ya Om ya? Persis. Om, waktu kita tinggal 3 menit Om. Cepat sekali 30 menit ini, masih banyak pertanyaan sebetulnya. Maaf ya teman-teman kalau ada yang belum bisa dijawab saat ini. Om, ini terakhir aja nih Om.
kita minta pesan dan saran dari Om Dek untuk kondisi seperti sekarang. Saya gini, ini situasi yang berat ya, yang berat dan yang bisa dilakukan itu sebetulnya adalah stay at home, ya, Stay at home. ya tinggal di rumah. Tapi itu nggak bisa dihimbau aja begitu, karena orang itu kalau nggak punya uang pasti keluar rumah, dia akan cari kerja, ya kan, dia harus makan. Karena itu permintaan untuk stay at home itu harus dibarengi dengan dikasih bantuan sosialnya. Jadi bantuan sosial ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa orang bisa yang namanya melakukan PSBB itulah istilahnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, selama itu di dalam proses, itu akan ada, saya selalu bilang itu akan ada niche market atau pasar-pasar tertentu yang akan muncul. Benar. Misalnya gini, niche, tadi saya bilang ya, niche market. Misalnya dulu orang nggak bayangin mengenai masker. Sekarang masker kain, nanti akan ada bicara desain maskernya agak lebih bagus, atau topi yang pakai pelindung tuh, atau jas hujan berubah fungsinya sebagai yang kayak gitu, yang berhubungan dengan kesehatan itu permintaannya akan sangat tinggi. Atau yang tadi saya bilang, buat aktivitas online, apakah itu musik, apakah itu talk show kayak gini, ya itu kreativitas itulah yang harus dibutuhkan. Siap, stay at home. Mulai pandangin niche market, kreativitas berarti sama aktivitas online ya Om ya, 3 itu. Baik Om, kita sudah sampai di penghujung acara. Ingin mengucapkan terima kasih banyak sama-sama In dan kesediaan Om De untuk hadir di IG Live opini.id. Terima kasih banyak. Salam dari teman-teman opini.id buat Tante Dana, buat adik-adik di rumah ya Om ya. Salam buat Kami Mama doakan sama Papa semoga ya. Siap. Sehat selalu ya Om ya. Terima kasih sama-sama. banyak. Sampai jumpa lagi. Bye. Mari. Nah, selesai sudah kuliah 2 SKS kita bersama Bapak Khatib Basri. Bagi teman-teman yang tadi kelewat mungkin, atau baru join di tengah, atau bahkan di akhir acara, tadi bincang-bincang kita, nanti akan ada videonya, rekaman ini. Tenang aja, banyak sekali tadi sharing ilmu dari Bapak Khatib untuk kita semua yang kita bisa coba kerjakan mulai sekarang. Ekonomi memang lagi sulit, tapi kita semua pasti bisa menjalani ininya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton IG Live Opini kali ini. Besok-besok akan ada IG Live lagi. Hari Sabtu akan ada korespondensi dari New York City. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih.